Ya intinya itu aja dadi wong fanatik. Seandainya kowe nek jerone kebenaran sekalipun aja dadi wong fanatik dan kultus. Kalau kita ngomong otentik ya mestinya begini, wa Muhammadun ila rasul qad kholat min qabuli rusul. Muhammad biyen sapa? Biyen Muhammad itu Ahmad Mustafa yang bisa jadi nama kecilnya itu adalah Setonugroho. Kemudian saat diorientasikan untuk dipilih tapi belum menjadi rasul disebut Ahmad Mustafa. Saat resmi menjadi rasul disebut sebagai Muhammad. Terus Muhammadnya saiki sopo? Terkadang pertanyaan kita, kok enak ya orang sing seneng tukaran, seneng rasani dan nyaman. Kamu perlu ingat, wong sing seneng membuat pecah belah, tukaran, ngerasani, kenikmatannya ya pada saat ngerasani itu. Percaya, kena wis bar ngerasani, wis mulai ndredeg, khawatir kalau sing dirasani ki krungu. Pernah merasakan gitu? Khawatir. Karena itu topeng lapis 1, topeng lapis 2, topeng lapis 3 gitu. Tapi ada orang yang pada saat di media, di sosial kolektif, ayo kita bangun kebersamaan, kesatuan, tapi di balik itu perpecahan karena dekne entuk duit ini nek pecah. Enek negara ya, itu di suatu negara itu ada pabrik senjata. Terus kemudian produksi dengan karyawan segitu banyak itu adalah memperoleh pekerjaannya dari membuat senjata. Maka yang dilakukan adalah jika ada konflik, maka senjatanya payu. Nenek wong carokan, enek wong bacokan, wis celurit saya laris. Jadi di permukaan secara politik itu nggawe rukun, tapi di balik layar itu adalah memproduksi sebanyak-banyaknya. Kemudian itu disebut proksi, war. Orang yang bersembunyi di balik layar menggunakan tangan panjang orang lain untuk memecah. Kemudian wengko nek butuh negara kayak wong kae orang itu kalau dia butuh senjata ngomong aku kan gitu. Aku tak ngomong damai. Jadi kalau ada orang yang semakin belak-belik ngomong damai, hati-hati, di balik layar dia tukang nyantet. Jadi bagi pabrik senjata, saya banyak konflik perang, saya payu. Negara ki saya kolap, kemudian yang dapat menutup income sebuah negara itu adalah dari uang senjata, ya berarti ya harus menimbulkan konflik. Nah itu terus kebenaran damai itu seperti apa? Koyok dini udan itu karena udan itu bagi petani diperlukan memohon dan berdoa supaya udan. Tapi tonggone sing duwe usaha genteng karo boto itu dongone
itu aja nganti enek udan. Lah apakah tangga sing sijine itu karepe udan, sing sijine itu terang terus tukaran? Ya saling menghormati saja, kok gak enek udan balas marai kowe gak iso. Ya sadarono dongamu kalah. Kan ngono wae. Sing gawe keputusan Gusti Allah. Tapi sekali lagi Bapak membangun keterbukaan, kekeluargaan, menghormati perbedaan itu adalah keniscayaan dalam sebuah tatanan syariat. Ya. Kembali ke cerita fikih. Jadi Islam itu dibangun, dibentuk, dimanipulasi oleh penguasa. Itu sesungguhnya berproses sangat kuat sampai abad 12-13, 1300 begitu. Ketika Daulah Abbasiyah digempur Genghis Khan itu Mongol, itu 1200 Mongolia. Dan fikih itu banyak dilakukan, rumusannya itu untuk menyesuaikan dengan penguasa di saat itu. Karena banyak cerita bahwa khalifah itu kan buram. Sejarah Islam itu kan kelam. Ya. Dalam proses pembuatan fikih itu banyak terlibatnya kepentingan penguasa, kepentingan politik, dan banyak kebenaran yang ditutup dan banyak sistem yang di dalam ketidakjujuran. Itu banyak banget. Karena banyak khalifah yang juga sedikit banyak kan keras atau diktator. Kita nggak nyebut subjek deh, geger nanti. Seperti ini contoh. Islam itu memiliki rukun 5. Bunyanul Khomsin, Bunyanul Islam ala Khomsin. Kemudian ini rumusan di zaman Abbasiyah. Ini rumusan di zaman Abbasiyah. Kemudian ditekankan menjadi sebuah doktrin. Kalau seseorang yang telah Islam kemudian melaksanakan rukun Islam yang 5, maka sudah merasa, karena memang konsepnya seperti itu, telah menjadi orang Islam yang sempurna. Itu yang terjadi sampai sekarang. Nek wis teko haji berarti Islammu wis sempurna dan sudah merasa paling layak untuk masuk surga. Sedang kehidupan sosial, ekonomi, katakanlah begitu ya, tentang hukum, carut marut lingkungannya, kebijakannya, ekonominya hancur, generasi anak-anaknya sendiri dan lingkungannya tidak memiliki perilaku mandiri dan tidak kokoh mentalnya untuk melakukan budidaya. Generasinya antar generasi individualis, karena memang pendidikan kita itu membentuk individu, sehingga penghargaan itu sifatnya selalu individu. Karena itu memang menghilangkan perilaku harmonisasi kolektif.
tidak memperhatikan lingkungan, sing penting aku sholat tertib, tonggoku melarat karepmu, sing penting aku haji, tonggoku jempalian karepmu, kan gitu. Itu Islam ajaran begini, tapi merasa sempurna. Itu yang dogma yang telah terbangun di dalam pikiran kita. Ini sebagai kita nggak ingin generasi-generasi itu uteknya ngono kuwi gitu loh, melestarikan sesuatu sing tidak harus tidak dilestarikan, tidak dianut itu. Rukun ki tiang, wilo rukun ki. Nah, masjid ki rukune enek jiro lupat monem. Itu rukune. Ya rukune Islam ki enek 5. Itu rumusan jauh setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga pada saat omahe gawedi ya tetep 5, ambruk karepmu ngono kira-kira. Jadi di jero ki sing penting rukun 5, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, kan gitu. Wes, itu berarti wes iso ngedekne omah. Di jero tentang hukum tukaran karepmu, beleh-belehan terserah, lok-lokan terserah, ekonomimu melet-melet ya terserah. Yang penting aku mangan, anakku ngombe beras, mangan beras, ora iso mangan sego ya ora apa-apa, kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi iki kudune iki gak apa-apa awak dhewe ngrumpusne rukun pira ngono lho, 10.000 rukun apa piye. Islam dibangun di atas 10.000 rukun ngono. Sing di Qur'an sing rukun akeh kok, tidak berpecah belah, itu perintah wajib. Ara'atal ladzi yukadzibu biddin, sapa sing dia katakan pendusta, orang yang tidak punya kepedulian, ya berarti kan menjadi rukun peduli. Fakir miskin. Di dalam fikih itu tidak ada uraian dan detail infak, itu enggak ada. Zakat ada ya, tapi kalau infak enggak ada. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran itu di dalam Al-Baqarah itu ada kalimat yunfikun, itu infak. Infak di zaman Nabi itu digunakan untuk membiayai kehidupan sosial. Yang sekarang kemudian di zaman Umayyah dan Abbasiyah dihilangkan karena supaya khalifah itu dapat membuat sendiri kemudian jadi pajak sekarang. Gede-gede di dukne gitu. Tapi sistem infaknya nggak entuk dibahas, makanya infak sesuatu yang sangat penting itu tidak dilakukan, tidak dirumuskan dalam fikih. Sekali lagi bahwa Islam itu bukan masalah ritual, ya. Namun kehidupan sosial yang harmonis, membentuk akhlak, adab, mengeksplorasi kepribadian, potensi dikembangkan, kehidupan sosial dan konektivitas dibangun sedemikian rupa,
di balik ini adalah derivasi turunan dari kalimat sholat. Karena sholat itu mencegah fasyak wal mungkar. Dengan kata lain, sholat itu berarti kebalikannya dari mungkar, itu berarti ta'aruf, menguatkan saling kenal mengenal secara baik yang akan memberikan kemanfaatan kehidupan. Hanya dengan sholat mencegah fasyak wal mungkar. Dan orang-orang yang menggunakan akal, nalar, rasionalnya, artinya bahwa fasyak wal mungkar itu orang yang menguatkan perilaku koneksi, menyatu. Ihsan, ihsan itu kekeluargaan, kebersamaan. Jadi ngomong tentang ihsan tapi nggak ada ghiroh kepedulian, bohong. Ngomong Islam tapi fanatik dan kultus pada golongannya, bohong. Ya, kita memang sepertinya mendahulukan jamaah kita itu karena prioritas, karena di dalam keluarga kita sendiri masih banyak yang butuh dibantu kan gitu. Tapi bukan berarti kebencian dan bukan berarti untuk meretakkan kehidupan sosial, tidak untuk meretakkan kehidupan sosial. Memang kebenaran jika diungkap itu akan banyak orang yang kayak ngombe brotowali, pahit. Kadang seperti itu. Sejak dulu sudah banyak korban. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki kan semuanya meninggalnya kan di penjara, di dalam, bahkan disedani, dibunuh. Jadi banyak memakan korban termasuk Imam Syafi'i. Ini kan sekilas sejarah yang untuk membentuk pikiran kita, ya bukan untuk kebencian. Contoh lain itu begini. Saat sekelompok orang-orang Mu'tazilah, aku nggak jabar niki, wong kowe krungu lagi iki mungkin. Orang-orang yang mengaku sebagai orang yang akalnya sehat, orang yang paling rasional, serba logika. Sebagai contoh, perdebatan antara Al-Quran ki makhluk, ini adalah pemikirannya Mu'tazilah. Kemudian Al-Quran ini adalah qadim, itu adalah pemikirannya ahli sunnah kan gitu ya. Terjadi benturan. Saya nggak menilai ini karena tadi kita kan nggak ngomong subjek, nggak ngomong kelompok dan golongan. Tapi yang terjadi pada saat orang-orang Mu'tazilah menjadi penguasa atau dekat dengan penguasa, maka orang-orang Sunni dibantai. Begitu seterusnya. Sebaliknya juga demikian. Si A menguasai yang lain kan gitu. Terus Islam itu nggak berhenti dari konflik. Kemudian Islam yang otentik seperti apa? Sebab kalau sekarang kita merasa
kalau ada orang mengatakan paling otentik, seandainya berpikir bahwa rumusannya Nabi Muhammad itu berakhir tidak ada pelanjut, itu pasti akan menimbulkan konflik, pasti pembunuhan pasti terjadi. Jadi kita tidak pertanyaan kemudian, Pak Yai, Islam yang paling otentik itu yang mana? Kalau sekelompok tertentu itu kemudian merasa paling otentik, merasa paling murni, merasa paling benar Islamnya, pasti konflik. Yang beda pasti dibid'ahkan, disesatkan. Nek bener sing biasa dogma doktrin sing ngapusi benci, tapi nek salah yang melihat karena fanatik dan kultus yang dianggap berbeda itu diprasangkai sebagai aliran sesat. Nanti kan gitu yang terjadi. Ya, sekarang itu faktanya beragama kita itu kan bukan beragama Muhammad, tapi beragama tafsir agama, dari tafsir ke tafsir. Faktanya begitu. Sing tinggi fanatik lo apa? Nek pengen otentik yo ketemu Nabi Muhammad sendiri, tapi enek gak sing ndekene iki umur 1400 tahun sejaman Nabi. Pernah Islami zaman Nabi kan gak enek. Kalau ndak ada, ya wes jangan fanatik. Isone di atine ndonga, muga-muga Islamku bener, ngono tok isone. Terus kemudian kok merasa bener nyoloki moto kono kene, itu merasa paling otentik, itu belas nggak rasional gitu loh, nggak rasional belas gitu lah. Faktanya ki ya tafsir. Ya, makanya awake dhewe ya aja geding kono wong sing pomone bener wae ra entuk geding e. Apa meneh ora iso menjamin. Kalimat nadiron itu jaminan loh. Nadiron mundir itu adalah sang wakil resmi Tuhan. Kalimat mundir itu milik Nabi Muhammad, kagum wae Nabi Muhammad. Dia yang menjamin jika tatanan syariat fikih keluar dari Nabi Muhammad, dari lisannya Nabi Muhammad, dan kamu mendengar sendiri, karena yang disebut hadis yang otentik itu yang kamu krungu dewi dari Kanjeng Nabi, bukan dari orang ketiga, orang keempat, kelima. Itu sudah nggak otentik lagi, itu sudah direkayasa. Nek kowe kon nulis hadis, kontennya itu adalah tentang hutang, terus kemudian didhawuhi nulis, padahal kowe iki akeh utang, ya ora mbok tulis lah. Wong nek mbok tulis berarti kan kowe kan duwe tanggung jawab nyaur utang. Kan ngono logikane wong awak dhewe iki wis katut nepsu. Tapi nek enek hadis atau Al-Qur'an, kemudian isine Al-Qur'an kuwi sapa wonge sing duwe utang, diutangi duwite disilih kancane sesama muslim, maka ikhlaskan. Nah, terus kowe sing dhuwitmu digawa kancamu, digawa orang lain, delalah didhawuhi nulis, ya mesti mbok rubah sapa walaupun saudara sendiri nek duwe utang kudu nyaur, gak nyaur bleh, kan ngono to. Ayo ngono ayo. Logikane kan ngono. Apalagi saat penguasa bisa membuat
penulisan sejarah, membelokkan sejarah, menutupi sejarah, ya otomatis kontennya, isinya, ya sejarah sesuai kepentingannya, nggak ngerubah ayatnya tapi ngerubah tafsirnya. Ya intinya itu aja dadi wong fanatik. Seandainya kowe nek jerone kebenaran sekalipun aja dadi wong fanatik dan kultus. Nah itu hal-hal ya. Jadi kalau kita ngomong otentik ya mestinya begini, wa ma Muhammadun ila rasul qad kholat min qubuli rusul. Muhammad biyen sapa? Biyen Muhammad itu Ahmad Mustafa yang bisa jadi nama kecilnya itu adalah Setonugroho. Kemudian saat diorientasikan untuk dipilih tapi belum menjadi rasul disebut Ahmad Mustafa. Saat resmi menjadi rasul disebut sebagai Muhammad. Ya. Terus Muhammadnya saiki sopo? Presidene biyen Pak Karno. Kemudian presidenmu saiki sopo? Secara fisik Pak Karnonya meninggal. Maka Indonesia masih tetap ingin berdiri ya presidennya nggak boleh mati, ning rogone gonta-ganti. Arsalna rusulana tatro, risalah rasul kami itu pasti dibawa oleh rasul kami secara tatro, secara gilir gumanti, tidak pernah terputus. Itu kalau ayatnya begitu. Ini data ayat dari ayat. Mursalatul urfa, sambung, kait, mengikat. Itu kalau itu ayat. Ya mestinya kalau kita ngomong objektif ya digoleki mestine. Lho di ayatnya enak ya. Qad ja'akum rasul itu sambrek. Nek ra enek wong sing berhak menunjukkan keberadaan Tuhan itu rasul itu. Disebut iman keberadaan rasul itu. Bahkan ulaika lati atainahumul kitab wal hukmah wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad fakalna biha qamalaisu biha bikafirin. Pasti bahwa kehidupan ini tidak akan kosong dari keberadaan orang-orang yang berfungsi sebagai Alkitab. Itulah Alkitab. Sing otentik itu yang keluar dari lesanya Nabi Muhammad, Nabi Isa itu otentik. Newas metu kok cangkemmu, cangkem ya wis belkedes wis mesti mbok rekayasa. Pemenah dikai kepercayaan ngono wis diplintir rono sing penting entuk amplop. Alkitab. Bukan kok Nabi Muhammad, Nabi Isa ndi-ndi terus nggawa rangsel isine kitab, ndak. Ya Nabi Muhammad itu Alkitab gitu loh. Musa Alkitab itu ya Nabi Musa itu Alkitab. Bukan Nabi Musa kemudian nggawa kitab sak mbrek rangsel dakwah mlaku rono karo nggawa kitab ditompakne unta. Nabi Musa itu Alkitab. Wal hukmah, supremasi hukum, penataan keadilan, penataan kesosialan.
nubuah. Apa nubuah itu? Keberadaan hakikat, keberadaan kepastian jalan menuju akhirat, dan ditunjukkan akhirat walaupun cilik dunya. Ilmu yang menunjukkan jalan kembali pulang, ilmu yang menunjukkan jati dirinya, ilmu yang menunjukkan asal usul dirinya, muloniro ono, dan ilmu supaya dalam kepastian alamat kembali. Nubuah, ilmu kenabian. Tapi jika orang-orang itu mengingkari, manusia di dunia ini do ngingkari keberadaannya Alkitab, tatanan al-hikmah, tatanan sosial, tatanan keadilan, ini dihilangkan, sehingga yang digunakan itu adalah kepentingan, kekuasaan, politik, dan nubuah dihilangkan. Jika mereka tetap begegek makutawaton, mengingkari, maka akan ada satu saat didatangkannya orang-orang yang percaya kemudian menjadi iman, diserahkan kepada kaum yang tidak mengingkari. Karena kebanyakan manusia itu lil haq karihun, berkaitan dengan keberadaan kebenaran itu benci. Itu terulang dan terulang.